Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Intan Permatasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang sudah saya buat sebelumnya terkait dengan hakikat kurikulum dalam pendidikan. Oke, mungkin kita langsung saja ke video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait dengan sejarah. Sejarah bagaimana sih bisa adanya kurikulum dalam pendidikan ini, bagaimana asal muasalnya dan lain sebagainya. Jadi, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurere, yang berarti pelari. Pelari yang akan menempuh jarak dari garis finish sampai dengan mulai dari garis start sampai dengan garis finish. Nah, maksudnya dalam konteks pendidikan yaitu peserta didik atau seorang siswa yang akan menempuh pendidikan atau proses belajar mengajar mulai dari ia masuk satuan pendidikan ini sampai dengan ia mendapatkan surat kelulusan atau ijazah di akhir nanti. Kurikulum ini mengalami banyak sekali perubahan dan juga perkembangan. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita sedang menempuh atau sekarang kita sedang menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelum ini kita menggunakan kurikulum K13. Sebelum ini ada KTSP dan yang lain dan lain sebagainya. Jadi kurikulum ini mengalami banyak sekali perubahan dari zaman ke zaman. Setiap pergantian Menteri Pendidikan yang ada dalam negeri itu pasti kurikulum juga akan mengalami perubahan, dan tujuannya itu tentu untuk memajukan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan pengertian dari kurikulum dalam pendidikan ini. Apa sih kurikulum dalam pendidikan ini? Kurikulum dalam pendidikan yaitu seluruh atau semua rangkaian pembelajaran dan aktivitas peserta didik, kemudian tenaga pendidik dan yang lainnya yang ada di ruang lingkup sekolah atau satuan pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi atau talenta yang ada dalam diri peserta didik. Jadi itu merupakan definisi dari kurikulum. Oke, yang ketiga yaitu terkait dengan komponen apa saja yang ada dalam kurikulum pendidikan ini. Yang pertama yaitu kurikulum komponen tujuan pendidikan, yaitu menjelaskan terkait dengan apa sih tujuan atau apa sih yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya materi pembelajaran, materi pelajaran, yaitu apa sih yang akan tenaga pendidik atau seorang guru ajarkan, atau ilmu seperti apa yang akan guru berikan kepada peserta didiknya. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran, cara seorang guru menyampaikan materi yang sudah disiapkan itu menggunakan metode yang seperti apa. Kemudian ada yang namanya sistem penilaian. Seorang guru ini menilai untuk mengetahui pencapaian belajar siswa itu seperti apa. Bisa melalui tes tulis atau tes lisan, kemudian tugas, praktikum dan yang lain sebagainya. Kemudian sumber belajar, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran, contohnya seperti buku teks, kemudian internet. Sekarang kan sudah di era modern, jadi peserta didik atau siswa bisa mengakses segala macam ilmu melalui internet ini. Kemudian media-media pembelajaran yang lainnya.
Setelah itu struktur kurikulum, bagaimana materi pelajaran disusun dan diurutkan dalam program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk mengetahui evaluasi kurikulum yaitu proses untuk menilai efektivitas kurikulum dan melakukan perbaikan. Jadi evaluasi ini untuk mengetahui siswa ini pencapaian pembelajarannya seperti apa, apakah dia memahami atau metode yang digunakan ini sesuai untuk materinya atau bagaimana. Nah, materi keempat atau materi terakhir dalam peta konsep yang sudah saya buat yaitu terkait dengan fungsi kurikulum. Jadi fungsi kurikulum itu apa saja sih? Jadi fungsi kurikulum ini tidak hanya untuk peserta didik atau siswa saja, melainkan untuk gurunya atau tenaga pendidiknya dan juga institusi pendidikannya, yaitu sekolah yang menaunginya. Jadi fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk institusi pendidikannya, yaitu sebagai bahan acuan. Apa sih yang dimaksud dengan bahan acuan? Jadi kurikulum ini merupakan bahan acuan atau bahan acuan untuk melakukan proses pendidikan yang layak untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, fungsi kurikulum untuk tenaga pendidikan. Untuk tenaga pendidik yaitu sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi kurikulum ini dia mengatur bagaimana materinya, kemudian metode yang digunakan, model pembelajarannya, bahan ajarnya, dan yang lain sebagainya. Jadi kurikulum ini dia mengatur atau tumpuan untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian fungsi untuk peserta didiknya, tentu adanya kurikulum ini sangat banyak fungsinya untuk peserta didik ya, terutama yaitu yang pertama sebagai fungsi selektif ya, fungsi seleksi, supaya peserta didik ini dia tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang patut dicontoh, apa yang tidak. Intinya untuk peserta didik ini mengetahui apa yang benar, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian sebagai fungsi adaptasi, agar peserta didik ini dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan hal-hal di sekitarnya. Kemudian sebagai fungsi individualis. Jadi itu merupakan fungsi dari kurikulum dalam pendidikan ini. Sangat-sangat memberikan banyak dampak, entah itu untuk sekolahnya atau untuk gurunya dan juga lebih-lebih untuk peserta didiknya. Oke, jadi berakhir sudah penjelasan terkait dengan peta konsep yang sudah saya buat sebelumnya. Kesimpulan dari peta konsep yang sudah saya buat ini yaitu pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum ini merupakan titik tumpuan untuk proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan. Karena kurikulum adalah jantung dalam proses pendidikan, dan kurikulum merupakan panduan yang harus dijadikan sebagai sebuah acuan atau patokan dalam melaksanakan proses pendidikan. Baik, mungkin demikian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan hakikat kurikulum dalam pendidikan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tolong diambil baiknya saja, yang tidak baiknya tidak usah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.